Wow, ya, ya, gitu. ya. Mungkin butuh waktu Kalau juga, Pak Bi. betul. Andai kata waktu Desember atau Januari kita bertemu, dan saya Iya, Pak Bi. sarankan untuk memperkuat online waktu itu. Iya, betul. Uh, Ingat banget Pak Bi bilang itu. Kalau sudah dilakukan, ya mungkin akan tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun ya. Iya, Tapi ya memang barangkali jalannya harus begini. Karena ada iya betul juga Pak Bi. orang-orang yang modelnya itu, ntar aja kalau udah kepepet baru kita kerjain. Nah mungkin ini terjadi sama saya Pak Bi. Awalnya juga gagap kan dari offline Ya, gitu, terus beralih ke online. Walaupun kita sudah menjalankan online juga bertahun-tahun, tapi itu tidak digarap ya, dengan serius ya, gitu. ya. Baik. Nah, ini juga untuk apa namanya, informasi teman-teman juga. Jadi, apa yang dilakukan Bu Iya, Lucy, kemudian dilakukan oleh Mbak Dwi kemarin, ini memang sudah harus terjadi. Jadi, memang sudah diramalkan dari tahun 95, bahwa tahun iya, 2020 ini adalah batas waktu di mana perusahaan yang tidak menggunakan online, itu harus migrasi ke online. Itu sudah diramalkan dari tahun 95 oleh orang-orang pintar lah. iya, Di Amerika itu sudah 95 itu sudah yang mati itu industri apa aja sudah diperkirakan ya, seperti industri sewa-sewaan video, industri kaset itu sudah mati. Kemudian tahun 2015 apa yang mati dan 2020 apa yang mati. Nah, termasuk iya, perbankan juga ini apa masih dibutuhkan bank itu sebetulnya, karena semuanya sekarang sudah menuntut kenyamanan dengan adanya online ini. Nah, ini iya, tinggal mungkin pesan saya, kalau sekarang itu sudah masuk, nah berikutnya untuk peningkatan itu kualitasnya harus diperbaiki. Jadi uh, karena jualan lewat online itu hanya bisa lewat cerita, ya, nggak bisa lewat apa namanya apa-apa lagi gitu. Ya maka itu kualitas ceritanya harus diperbaiki. Yang menurut saya iya, cerita itu, saya perhatikan Bu Lucy ini punya 1001 macam cerita yang belum diceritakan selama ini. Nah iya ini betul Pak Bi. mungkin menjadi apa namanya inspirasi untuk kedepannya mesti bagaimana. Nah, Iya nah betul. ini perusahaan serba susu ini kan termasuk perusahaan pap and mom juga ya. Artinya ada Iya, papa, ada mama di situ kan. iya, Nah ini sempat kena ini nggak, kena sindrom perusahaan papa mama nggak? Misalnya, wah ini orangnya papa, ini orangnya mama gitu. Nah ketika mama perintahin sama orangnya papa, dia nggak mau ngerjain gitu, karena harus perintah oleh papa. Nah ini terkena nggak seperti itu? Mungkin bisa sharing buat teman-teman juga. oh iya karena di usaha ini kan bukan cuma saya sendiri ya Pak Bi, ada suami juga. Ya, Awalnya mungkin sempet tuh konflik karena biasanya awalnya saya sendiri. Suami itu kan memang dulunya di BUMN. Nah, hmm. begitu saya ajak bergabung, ya itu, oh ternyata susah juga ya ada dua kepala, dua komando gitu. Dan pasti juga bukan cuma saya yang bingung, Ya, karyawan pun ikut bingung kan. Nah, akhirnya kita sepakat untuk bagi bagi tugas Pak Bi. Area saya yang hmm. mana, area suami yang mana gitu. Ya, Jadi betul. ya udah, nanti kita komunikasikan lah. Misalnya ada masalah apa, suami bilang ada di bagian saya ada masalah apa. Kebetulan kan juga memang kita ada meeting rutin, meeting mingguan gitu. Jadi ya saya tahu masalah yang ada di perusahaan, dia juga tahu gitu. Ya, Tapi memang harus komit. Kita udah bagi bagi tugas aja gitu. ya, ya betul. Jadi eh, karyawan kan taunya meeting mingguan ya Mbak ya. Tapi kalau suami Iya, istri kan meetingnya tiap malam kan, tiap hari. begitu Betul. begitu kepala nempel bantal, mulai ngomong deh tuh.
Padahal saya pengennya kalau di rumah tuh udah nggak usah ngomongin soal ngomong lagi, kerjaan tapi nggak bisa. lagi. Gitu. Nggak bisa lepas ternyata Jadi, Pak Bi. jadi kepala Iya, nyentuh bantal, mata ngelihat langit-langit, tapi mulut nggak berhenti betul. ngomong. Betul. Nggak kerasa kadang-kadang sampai jam 2 malam gitu kalau lagi ada Betul, betul. masalah di perusahaan. Ya, Tapi itulah nggak, eh, ya nggak apa-apa sih. Itu emang apa namanya termasuk natural juga ya, manusiawi. Cuma iya ketika Pak Bi. menyampaikan kepada karyawan, ini harus, oh ini wilayah kamu yang nyampein, ini wilayah saya nyampein. Tapi masalah itu dibicarakan bersama, itu emang pop and mom Iya. company itu emang begitu. Jadi saya mengenal pop and mom company ini ketika tahun berapa ya? Tahun 78 itu saya mulai Hmm, berurusan sama radio iya swasta itu Pak Mbak Bi. Lu. Nah, radio swasta itu kan awalnya hobi yang dijadiin radio kan gitu. Dapat izin dari pemerintah, bisa pakai frekuensi, kemudian dikelola jadi perusahaan. Saya pasang iklan di situ. Oh, Nah, ternyata hampir 100% radio itu pop and mom company itu. Jadi ini saya deal sama suaminya nggak putus-putus. Istrinya udah langsung ngobrol saya. Istrinya kasih harga, kasih diskon. Ternyata suaminya nggak setuju. Waduh, pusing saya. Nah, iya. ini juga saya ketemu lagi setelah tahun 2014 saya memutuskan untuk tidak terlibat di dalam korporat. Saya membantu teman UKM, ketemu lagi. Nah, ini saya pikir-pikir kayaknya manajemen korporat nggak cocok nih buat buat UKM karena lebih cocok pub MM company ini. Iya. Dan rata-rata memang begitu ya Pak Bi Ya, begitu di ya. UKM itu. Meskipun sudah sepakat bagi wilayah. Kamu kamu bagian keluar, saya ke dalam, saya produksi, saya manajemen, kamu marketing gitu ya. Tapi tetap aja begitu istrinya cerita, wah ada masalah nih gini-gini, rasain loh. Tetap ada kayak gitu. Nggak nurut sih gitu. Sampai sampai saya pikir-pikir, apa saya perlu bikin workshop pub and mom company Nah, boleh juga Pak Bi, supaya bagus itu. supaya selaras itu jadi Iya, iya. karena Boleh. mungkin sudah lebih dari 10 perusahaan UKM yang naik kelas yang konsultasi sama saya ya rata-rata urusannya di situ. Barangkali mungkin nanti kalau waktunya cukup dan sudah kembali normal. Sementara Iya, ini saya Pak Bi. masih bikin kelas copywriting saja dulu karena ini yang paling urgent yang harus dikuasai oleh teman-teman. Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan tadi di bagian atas. Saya lihat dulu. Um, iya, oh udah ketimpa nih main lain. Baik, karena karena belum ada pertanyaan, lanjut lagi ceritanya Mbak ya. Ini muncul nih dari Iya. cengkeh pala minuman sehatku. Ini selalu nanya nih setiap hari nih. Nggak tahu Mbak, nggak tahu Mas ini. Assalamualaikum dari cengkeh pala minuman sehatku. Mau bertanya, yogurtnya sudah dipasarkan kemana yang terjauh? Bagaimana pengiriman yogurt ke wilayah yang jauh agar tidak rusak? Monggo Mbak, silakan. Bentar, Bang. Ini suaranya ada. Oh, suara terputus. Saya ulang ya. Bisa dengar sekarang? Ya, ini mengatakan bahwa Assalamualaikum dari cengkeh pala minuman sehatku. Mau bertanya, yogurtnya sudah dipasarkan kemana yang terjauh? Bagaimana pengiriman yogurt ke wilayah yang jauh agar tidak rusak? Monggo silakan. Oh, malah hilang, Mbak. Ada gangguan koneksi sepertinya. Ya, sebentar. Ini kelihatannya
mau login lagi. Saya add lagi. Ya, Mbak Lucy, udah. Ya, kalau yogurt Ya, Pak tadi. Bi, kita kirim terjauh. Kalau kita sendiri sih area Purwakarta. Maksudnya seputaran Jawa Barat Pak Bi, karena masih bisa dijangkau dengan bis dan masih aman gitu. Jadi kalau yogurt itu kan memang apa ya, kalau bahasa kita harus dijaga rantai dinginnya karena memang iya bakteri kita kan memang masih hidup gitu. Jadi itu yang dijaga supaya dia suhunya aman. Kita biasanya kalau di area Jawa Barat kita bantu dengan pendingin atau es gel atau memang dia sendiri kita kirim dari setengah, bukan setengah frozen, yang memang kondisinya kan dingin banget, langsung kita packing dengan baik. Ya, estimasi kita nyampe di daerahnya masih aman. Dan itu harus langsung masuk lagi ke chiller. Nah, sebenarnya karena banyak penggemar yogurt yang tanya, gimana ya bisa konsumsi yogurt, tapi aman dibawa ke luar daerah. Nah, itu jadi inspirasi juga buat saya. Akhirnya saya bikin produk, Pak Bi. Gitu ya. Namanya Yogurol. Jadi di situ sudah ada yogurtnya, di adonannya saya kasih, kemudian fillingnya juga pakai yogurt. Jadi memang ada kandungan yogurt, rasanya juga terwakili di situ gitu. Ya, ya. Kalau ke luar negeri pernah sih, tapi bukan saya yang bawa Pak Bi. Ada langganan kita orang Belanda gitu, kemudian ke Amerika, tapi dia kirim sendiri. Dan ada yang bawa sendiri gitu. Ke Palembang juga ada langganan kita, tapi mereka yang bawa sendiri. Kalau kita belum pernah. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi ini. Assalamualaikum dari Wanto Demang. Mohon diberi solusi di pandemi ini mulai usaha dari nol, offline maupun online. Terima kasih. Ya, kalau Anda ada di Bandung, Anda jadi resellernya serba susu saja. Ya. Boleh Lumayan dengan kan, Mbak, senang hati. Komisinya lumayan kan? Iya, lumayan ada harga reseller. Sekarang dibuka seluas-luasnya Pak Bi kesempatan untuk jadi reseller. Gitu. Ya. Itu modelnya harus menyetor uang untuk membeli barang dulu atau dropship. Artinya hanya mendaftar, nanti cari pembeli, begitu ada order, nanti dikirim langsung oleh serba susu. Dua-duanya Pak Bi. Ada yang orang mau bawa barang langsung kan untuk dia pasarkan di kantornya lah atau misalnya apa di area rumahnya. Itu biasanya dia inginnya bawa barang langsung. Itu kita juga buka itu. Kemudian ada juga yang dropship seperti itu. Jadi bentar. Dia yang sudah mereka pesanan dari mana-mana tuh, terus pesan ke saya, entah dari saya dikirimkan ke alamat-alamatnya, seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman, ini serba susu mempraktekkan 2 jalur ya. Yang pertama jalur offline itu dibeli di outlet atau jalur online. Nah, jalur online ini menggunakan sistem jaringan, bukan sistem konven. Di jalur jaringan ini ada 2 yang ditawarkan, mau stokis boleh, mau dropship boleh. Jadi ini menguntungkan bagi yang punya modal, silakan jadi stokis, karena beli barang dengan harga reseller udah langsung bisa dibawa pulang, dijual dengan harga normal. Nah, kalau yang jadi reseller, jadi dropshipper, Anda kumpulin pembeli, kemudian pembelinya ngorder langsung ke serba susu, Anda tinggal terima komisi ya, seperti itu ya Bu ya.
Itu Jadi ini jalan sih. menolong juga buat teman-teman yang sekarang ini sedang dirumahkan atau sedang eh, menghadapi ke depannya itu mungkin PHK gitu ya. Jadi paling tidak di dalam lorong yang gelap ada sinar di ujung sana yang bisa membuka harapan. Itu untuk Mas Wanto. Nah, ini Handi Pratama. Assalamualaikum. Terkadang ada cekcok antara suami istri. Bagaimana mengatasi ketidakcocokan pendapat antara suami istri dalam mengambil keputusan bisnis? Nah, monggo silakan Mbak Lucy. Iya. Pak Bi, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas, jelas banget. Oh, iya. Ya, kalau namanya usaha bersama, bareng-bareng pasti ada konflik itu. Tapi biasanya salah satu dari kita tuh akhirnya mengingatkan lagi. Ya kan udah komitmennya dari awal, kalau kita udah bagi gitu tugas masing-masing. Sebenarnya kalau mau ngasih masukan, nggak masalah kan, gitu. Tapi tetap suara ke karyawan memang harus satu suara, nggak bisa yang satu Ya, setuju, atau enggak gitu. Ya nanti repot juga. Jadi memang harus ya, sudah mateng dulu nih di rumah kah atau di mana sebelum disampaikan ke karyawan. ya. Baik. Jadi pertanyaan dari Handi ini lebih kepada yang kita sebut isu manajemen. Jadi ketika ada satu isu, ada satu masalah, itu pasti membelah pemikiran. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, pro dan kontra ini tidak akan terlalu bermasalah kalau kedua belah pihak ini tidak saling berinteraksi dan uh, berinterdependensi. Orang yang punya ketergantungan tinggi sama orang yang interaksinya tinggi, ini punya potensi konflik. Nah, salah satunya suami istri. Suami istri memang potensi konfliknya tinggi sekali karena setiap hari ketemu, setiap hari komunikasi, setiap hari interaksi, dan saling tergantung. Nah, ini potensi konflik yang tinggi. Itu cara penyelesaiannya satu dari dua. Yang pertama, kalau Anda ngotot menempuh jalan zero sum game, artinya ketika dibagi salah satu dapat nol, konfliknya nggak selesai. Ya, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ini harus ada kemauan dari kedua pihak untuk menyelesaikan dengan non-zero sum. Jadi kita bagi-bagi wilayah ya, bagi-bagi tugas ya, itu salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Jadi apa namanya non-zero sum namanya. Nah, ketika konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, itu berkembang menjadi krisis. Nah, di rumah tangga itu, krisis rumah tangga itu hampir bisa terjadi setiap saat karena hal yang tersebut menyebabkan keadaan yang tidak stabil. Ini solusinya cuma satu dari dua lagi nih, berubah kelakuan atau berubah status, cuma itu aja. Konflik apapun dengan karyawan juga gitu. Lu mau berubah kelakuan apa enggak? Kalau enggak ya udah berubah status saja jadi mantan karyawan kan gitu. Nah, ini adalah isu manajemen yang larinya ke konflik manajemen, meningkatnya ke krisis manajemen, dan terakhir adalah ke chaos management. Nah, chaos itu ciri khasnya adalah keadaan tidak menentu karena konflik yang berkepanjangan, terjadi keadaan yang tidak stabil, kita sebut krisis, karena nggak stabil terus lama-lama tidak menentu. Nah, tidak menentu ini yang kita sebut sebagai chaos. Ini harus ada solusi, seringkali mengundang pihak ketiga untuk memberikan masukan, biasanya gitu. Baik, Iya. pertanyaan berikutnya dari Tarmidi Ismail. Assalamualaikum Pak Bi dan Mbak Lucy, apa yang paling penting membangun bisnis, membangun brand dulu atau melakukan promosi dan penjualan dulu? Monggo silakan. Kalau saya sih waktu itu ya, saya lakukan kayaknya memang nyebur dulu Pak Bi. Hmm. Saya waktu itu ya jualan dulu lah. Yang penting bisa barang yang saya produksi laku gitu. Hmm. Tapi berjalannya waktu kan ternyata membangun brand juga sangat penting gitu. Ya, ya, Dan ya. itu saya rasakan tuh, maksudnya, oh ternyata brand itu penting. Pernah saya coba ganti brand
serba susu dengan brand lain. Maksudnya supaya ada produk lain gitu yang jadi diferensiasinya serba susu. Ternyata coba brand baru ini penjualan turun. Kok jadi sepi ya gitu. Akhirnya kita balik lagi. Oh, ternyata memang karena selama ini kita udah coba untuk membangun brand serba susu juga gitu. Jadi orang akhirnya percaya membangun brand. Membangun brand itu kan pabriknya juga sama kan. Cuman orang lebih milih yang brand serba susu. Membangun brand itu kan sebetulnya membangun kepercayaan ya. Jadi kalau trust-nya itu di mana? Kalau trust-nya di serba susu, ya sudah, mau dipindahin kemanapun nggak bisa. Karena trust itulah yang paling sulit untuk dipindahkan, digantikan. Jadi kalau di UKM itu, trust-nya pilihannya dua, mau trust ke produknya atau trust ke orangnya. Ini dua-duanya ini. Kalau trust pada produknya, buatlah produk branding. Tapi kalau trust-nya kepada orangnya, buatlah personal branding. Itu aja jawabannya. Mbak Lucy, ini waktu tinggal 5 menit lagi. Silakan 2 menit untuk merangkum pembicaraan kita sore ini. Dan juga mungkin ada pesan-pesan juga untuk teman-teman. Kalau mau buka reseller, juga open reseller, monggo. Mau nunjukin produk juga silakan. Nanti 1 menit terakhir saya pakai buat pamitan. Silakan. Oke, makasih Pak Bi. Ini buat teman-teman pengusaha, teman-teman UKM juga yang pasti merasakan pukulan berat dari COVID ini, tetap semangat. Jangan lama-lama sedihnya. Saya yakin di balik kesulitan pasti ada solusinya. Ada jalan keluar. Dicoba, yang perlu kita lakukan mungkin adaptasi dengan segala perubahan ini. Jadi mulai berubah seperti, contohnya aja saya lakukan hal kecil, berubah perilaku yang tadinya kita tidak rajin, karena sudah langsung laku produknya waktu kemarin, nggak rajin kasih sampel, sekarang kemana-mana saya bawa sampel gitu untuk dibagikan orang supaya tahu dulu rasanya baru beli. Dan itu ternyata efektif. Terus dia jemput bola itu tadi, coba menawarkan ke jejaring kita, mungkin bukan karena nggak suka, tapi karena memang kelupaan bisa, ada yang belum tahu detail produk kita juga bisa gitu. Jadi yaitu banyak hal yang bisa dicoba sebenarnya. Kemudian sebenarnya produk serba susu banyak banget. Cuman ini yang lagi saya gencar promosikan ini Pak Bi, Yoguro. Yang saya bilang terbuat dari yogurt gitu, terus rasanya ditunjukin, sih Mbak, wakil yogurt. Ya, nah ini itu ya. Ya, ini lembut, kemudian agak mundur sedikit, Pak. Agak mundur sedikit. Ya, terlalu dekat malah nggak kelihatan. Nah, oke. Ya, betul. Ini ada 3 varian rasa. Kemudian kalau sekarang kan memang lagi orang semua ada di rumah. Jadi kita berusaha bikin produk-produk yang bisa dinikmati sama satu keluarga. Ini contohnya kalau produk bakery kita bikin, ini bisa anak, ibu, bapaknya juga bisa menikmati, cukup beli 1 loyang ini gitu. Terus yang lagi laris banget, sebenarnya kita bikin orang seneng sekarang, mungkin pengganti makanan berat Pak Bi, kita juga bikin roti susu. Jadi kita tanpa pelembut, lembutnya memang asli dari susu murni. Nah, ada yang request kemarin tuh kenapa nggak bikin roti gandum? Ya udah, kita sih apa aja bisa kita bikin. Jadi kita layanin lah Pak Bi, apapun permintaan. Nah, kita bikin ini roti susu, tapi dengan gandum gitu campurannya. Gitu. Nah, kemudian produk yang tadinya kita jual dalam kondisi fresh, tahu susu itu kan paling laku di rest area. Nah, karena sekarang lagi social distancing pada di rumah, kita bikin ini kayak bentuknya frozen.
tahu Tahu susu. susu, ada bumbunya juga, cabai garam. Jadi udah Ya, gampang, tinggal digoreng di rumah, udah nanti tinggal campurin bumbunya, udah bisa dinikmati sekeluarga. ya. Baik, Mbak Lucy, bukannya kurang sono, tapi ini Ya Pak waktunya Adi, udah hampir nanti habis. insya Ya, terima kasih Allah, banyak atas waktunya Mbak Lucy dan sudah berbagi saya ilmu. juga makasih Pak Adi buat Eh, kesempatan ini. sama-sama. Sama-sama. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi Mbak Lucy, salam buat Mas Irfan. Eh, Iya, Pak. jadi Sampaikan. teman-teman kita tetap harus semangat, kita harus berusaha terus. Kita mungkin nggak punya apa-apa, tapi kita punya banyak teman. Nah, teman inilah yang kita jadikan kekayaan atau modal yang paling kuat. Itu pesan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.